Selamat pagi, siang, malam, dan sore semuanya, dan terkhususnya untuk Bu Devi. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok satu ingin mempresentasikan tentang Global Company PT Indofood Sukses Makmur. Pada sejarahnya, PT Indofood adalah perusahaan asal Indonesia yang memproduksi salah satu mie instan paling terkenal, yaitu Indomie, yang didirikan pada tahun 1990. Di mana pada asalnya PT Indofood memiliki nama yaitu PT Pangan Jaya. Berikut terdapat 5 kategori produk-produk PT Indofood yang laris manis di pasaran, yaitu pertama, kategori makanan utama salah satunya yang terdiri dari Indomie. Kedua, kategori minuman menyegarkan, salah satunya yang terdiri dari Ichiocha. Ketiga, kategori snack, salah satunya yang terdiri dari Citato. Keempat, kategori perasa, salah satunya yang terdiri dari kecap manis. Kelima, kategori produk unggulan lainnya, salah satunya yang terdiri dari Promina. PT Indofood merupakan salah satu pabrik ternama di Indonesia dan sudah berjaya dari tahun ke tahun dengan produk ternamanya Indomie. Nah, produk PT Indofood ini dapat dikatakan sudah menguasai hampir seluruh pasar di tanah air. Dalam memasuki pasar internasional, awalnya PT Indofood menargetkan paksa pasar di luar negeri yang memiliki banyak warga negara Indonesia-nya dengan tujuan jika mereka rindu akan makanan Indonesia, PT Indofood dapat hadir. Ternyata produk yang dimasukkan ke luar negeri tersebut disukai juga oleh warga lokal tersebut. Nah, terdapat beberapa market potensial yang ditargetkan oleh PT Indofood untuk kegiatan ekspor seperti Australia, Hong Kong, Arab Saudi, Amerika Serikat, Taiwan, Irak, Papua Nugini, Arab Saudi, dan masih banyak lainnya. Nah, dengan sebagai informasi juga telah dibangun juga 16 pabrik di negara-negara luar tersebut. Level of competition yang dimiliki PT Indofood. Indofood menerapkan strategi penetrasi pasar untuk meningkatkan pangsa pasarnya. Indofood juga melakukan diferensiasi produk di mana setiap merek memiliki karakteristik dan ciri khas yang berbeda-beda, sehingga dapat menguasai pangsa pasar yang lebih luas lagi. Indofood juga sudah memasarkan produknya hingga tingkat internasional, bahkan mendirikan joint venture dengan perusahaan Nestle asal Swiss. PT Indofood membentuk Direktorat Ekspor yang memiliki tugas untuk mengembangkan ekspor Indomie ke berbagai negara. Tim tersebut mempelajari semua izin impor di setiap negara dan menetapkan target negaranya, yang biasanya adalah tenaga kerja Indonesia ataupun pelajar. Indofood juga terus memperkuat ekspor ke kawasan baru dengan strategi ekspansi pabrik melalui Pine Hill Company Limited. PT Indofood juga mengalami kenaikan ekspor Indomie sejak saat pandemi. Berikut terdapat strategi internasionalisasi yang dilakukan PT Indofood, yaitu pertama, melakukan inovasi terus-menerus. PT Indofood terus mengembangkan inovasi dari segi kualitas dan rasa berdasarkan hasil riset dari keinginan dan selera para konsumen. Dengan pasarnya yang luas hingga ke mancanegara, Indofood juga mengembangkan banyak rasa Indomie. Kedua, membangun pabrik di luar negeri. Dalam mengekspansi produknya, selain mengekspor Indomie, PT Indofood juga memiliki 16 pabrik yang tersebar di berbagai negara di dunia. Salah satunya di Malaysia dan meluas hingga ke benua Afrika. Ketiga, strategi produk. Keistimewaan produk PT Indofood terletak pada bahan bakunya. Selain itu, didukung pula dengan standarisasi mutu pada proses produksi yang membuat produk dari PT Indofood dapat bersaing di pasar internasional. Brand produk PT Indofood ini yang diambil dari nama bahan baku untuk membuat produk diyakini juga dapat memberikan identitas dan diferensiasi terhadap produk pesaingnya. 4. Mempertahankan kualitas. Dalam memproduksi produknya, PT Indofood selalu memperhatikan keamanan bagi konsumennya. Tidak hanya itu, ketentuan bahan baku yang diperoleh harus dari kebun atau pertanian yang tentunya sudah memenuhi standar Good Coming Practice. Indofood juga telah memenuhi persyaratan standar internasional bagi eksportir untuk masuk ke negara tertentu dalam bentuk sertifikasi, karena bila tidak ada jaminan keamanan tersebut, toko eceran tidak akan mau menjual karena akan ditolak oleh para konsumen. Kelima, strategi harga. Dalam menentukan harga jual ekspor, PT Indofood menggunakan metode cost plus markup, yaitu dengan menjumlahkan semua biaya-biaya yang dikeluarkan ditambah dengan persentase laba yang diinginkan. Oleh karena itu, penentuan harga produk dari suatu perusahaan menjadi salah satu hal yang penting agar PT Indofood dapat bersaing di pasar internasional, mengingat variasi produk dari PT Indofood sangatlah beragam. Yang keenam, strategi distribusi. Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh PT Indofood dalam memilih kurir, yaitu mulai dari pelayanan yang diberikan, ketepatan waktu pengiriman, keamanan barang, serta tarif yang ditawarkan. Kurir yang digunakan oleh PT Indofood adalah pertama door-to-door, di mana perusahaan penyaluran barang yang akan mengirimkan barang sampai ke tujuan. Kedua, port-to-port, di mana perusahaan penyaluran barang hanya akan mengirimkan barang sampai pada pelabuhan atau bandara. Produk-produk dari PT Indofood ini tentunya juga telah dijangkau oleh wholesaler dan penjual warung-warung kelontong yang tersebar di seluruh Indonesia. Saya akan menjelaskan tentang hambatan PT Indofood dalam melakukan ekspor keluar. Yang pertama, ada peraturan pemerintah yang berbeda di setiap negaranya. Kedua, penilaian kandungan makanan yang tentunya memiliki gizi atau komposisi gizi yang berbeda dari setiap negara, contohnya dari Hong Kong,
memiliki gizi yang berbeda dengan Indofood dari Indonesia. Tentunya komposisi makanan gula, kandungan garam, dan tepungnya berbeda setiap negaranya. Lalu untuk pengadaan barang, seiring permintaan Indomie yang begitu banyak bertambah di setiap negara, Indomie harus memikirkan tentang ekspansinya untuk mendirikan pabrik di luar negeri. Dalam proses pemasaran, PT Indofood menerapkan 4P, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada produk, di mana produk perusahaan di Indofood diproduksi untuk memenuhi kebutuhan primer masyarakat dan didukung juga dengan inovasi agar kualitas produk dapat terjaga. Yang kedua ada price, di mana PT Indofood memiliki target pangsa pasar dari berbagai kalangan. Jadi, produk-produk yang dijual itu tentunya memiliki harga yang terjangkau dengan adanya promo-promo yang berlaku. Sedangkan untuk harga di luar negeri tentunya memiliki harga yang 2 kali lipat dibandingkan tanah air karena banyaknya kos yang harus dikeluarkan agar nantinya produk dapat sampai di pasar luar negeri. Yang ketiga ada place, di mana PT Indofood memiliki pasar luas baik di Indonesia maupun luar negeri. Khususnya di Indonesia itu dapat dikatakan hampir seluruh daerah merupakan pasar dari PT Indofood seperti pasar swalayan, tradisional maupun warung. Nah, untuk mendukung proses distribusi, PT Indofood juga mendirikan pabrik-pabrik di pasar potensial agar mempermudah produksi dan distribusi produk. Dan yang terakhir adalah promotion. Jadi dalam proses promosi, perusahaan Indofood memiliki keunikan dengan menerapkan tagline pada setiap produknya agar memberikan awareness dan mudah diingat oleh para konsumen. Nah, setiap produk Indofood ini juga memiliki akun tersendiri di Instagram untuk memperkenalkan produknya lewat konten-konten yang variatif. Dan bagaimana cara PT Indofood memaintain operasional dari segi produksinya? Yang pertama, ada pengelolaan hasil pertanian dari perkebunan. Tentunya PT Indofood pada posisi ini, dia bekerja sama dengan para petani. Lalu selanjutnya dia mengolah bahan baku menjadi bahan baku yang siap jadi di pabriknya. Tentunya setelah dia melakukan pengolahan, setiap produk yang telah diolah di-quality control dulu nih dengan menghasilkan produk yang berkualitas tinggi. Selanjutnya, setelah lolos kontrol daripada quality controlnya, PT Indofood lalu melakukan pengemasan. Pengemasan yang dilakukan tentunya dilakukan di ruangan yang khusus agar pengemasan itu higienis. Berikutnya, distribusi yang menjadi komponen utama dalam kegiatan operasional PT Indofood sebagai perusahaan Total Food Solutions. Lalu selanjutnya, setelah melakukan distribusi, PT Indofood memastikan setiap produknya tersedia di seluruh outlet retail yang ada di pasar lokal atau pasar internasional. Mengenai SWOT dari PT Indofood ini sendiri. Yang pertama itu ada strength. Poin pertama itu ada brand yang sangat terkenal di Indonesia dan telah merambah ke pasar luar negeri. Indomie sendiri telah menjadi produk yang terkenal di seluruh Indonesia, sehingga Indomie menjadi top of mind dalam brand mie instan. Tidak hanya di Indonesia, brand Indomie ini sendiri sudah dikenal hingga ke luar negeri, terutama pada beberapa negara di benua Afrika, Eropa, Amerika, Australia, dan juga beberapa negara di Asia Tengah. Produk dari Indomie yang ada di luar negeri ini menjadi salah satu produk yang memiliki tingkat permintaan yang tinggi, terutama di negara Australia yang sering kehabisan stok di semua toko yang ada di sana karena permintaannya yang sangat tinggi. Lalu poin yang kedua adalah memiliki banyak varian rasa. Brand mie instan dari PT Indofood yaitu Indomie adalah salah satu produk mie instan yang memiliki banyak sekali jenis varian rasa, sehingga membuat konsumen menjadi tidak bosan dengan berbagai pilihan yang disediakan. Kedua weakness dari PT Indofood yaitu yang pertama fokus pengembangan produk terpecah. Jadi mengingat banyaknya produk dari PT Indofood, seringkali program pengembangan hanya terfokus pada beberapa yang punya brand besar di kacamata masyarakat seperti kayak Indomie, Citato, dan Lafonte, sehingga terkadang beberapa produk itu kurang disorot yang ditakutkan akan membuat konsumen menjadi tidak tahu bahwa terdapat beberapa produk tersebut merupakan bagian dari PT Indofood. Lalu yang kedua, terdapat beberapa bahan produksi yang bergantung pada impor yang masih harus dicari alternatifnya seperti garam dan gandum. Nah, kebergantungan ini sempat menghambat kegiatan operasi dan penurunan net profit dikarenakan prosedur impor pasti memerlukan biaya yang tergolong cukup besar. Opportunities yang dihadapi oleh PT Indofood. Yang pertama, pertumbuhan pasar meningkat, di mana konsumen dari berbagai kalangan dapat lebih banyak memilih produk dari Indofood. Yang kedua, sistem distribusi dan pasar yang lebih meluas membuat produk Indofood dapat menjangkau hingga ke seluruh penjuru dunia. Yang ketiga, digitalisasi yang terlihat dari perkembangan e-commerce yang membantu Indofood dalam proses produksi dan pemasaran produknya. Yang terakhir, inovasi produk agar Indofood memenuhi kebutuhan masyarakat untuk memperluas jangkauan pasar. Terdapat ancaman dari PT Indofood, yaitu yang pertama, persaingan yang semakin ketat. Perusahaan yang bergerak di dalam bidang produksi makanan dan minuman tentunya seiring dengan perkembangan waktu hingga saat ini semakin lama semakin bertambah. Hal ini pun menyebabkan persaingan semakin ketat, seperti salah satunya PT Wings Group yang memproduksi produk-produk serupa dengan PT Indofood tidak menutup kemungkinan dapat menarik banyak konsumen. Kedua, meningkatnya kesadaran masyarakat mengenai
kesehatan. Semakin gencarnya gaungan mengenai pentingnya kesehatan yang dimulai dari menjaga pola makanan yang sehat dan sebagainya tentunya telah menjadi ancaman tersendiri bagi PT Indofood. Karena masyarakat pastinya akan mengurangi konsumsi produk-produk PT Indofood, khususnya Indomie yang mengandung MSG dan zat kimia lainnya. Rate of new entrants. Seperti yang kita ketahui, tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di pasar internasional, permintaan produk mie dari PT Indofood cukup tinggi. Bahkan produk Indomie ini telah mendominasi pasar. Adanya PT Wings Group, khususnya dengan produk mie sedap, akan menjadi pesaing terbesar bagi PT Indofood karena harganya yang cukup terjangkau dan kualitas yang tak kalah saing dengan produk Indomie dari PT Indofood. Substitutes. Tidak dapat dipungkiri bahwa zaman sekarang sudah banyak muncul inovasi produk pengganti untuk Indomie. Dalam hal ini, mie sedap melakukan berbagai inovasi seperti adanya hadiah undian khusus, salah satunya yaitu mie sedap Korean Spicy Series. Selain itu, PT Indofood juga harus memperhatikan kualitas mie yang diproduksinya, karena seiring dengan perkembangan zaman, pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya kesehatan semakin terdepan. Oleh karena itu, PT Indofood harus tetap memperhatikan berbagai hal, mulai dari perkembangan kompetitornya, komposisi mie yang diproduksinya, dan sebagainya. Ada bargaining power of buyers. Indomie menjadi produk mie instan yang mampu mendominasi pasar, dan para konsumen dari brand Indomie ini sendiri termasuk pada kategori konsumen yang setia. Indomie mampu memberikan harga yang ramah, kualitas yang baik, dan juga mampu memberikan pelayanan yang baik kepada pelanggan. Tidak hanya di dalam negeri, tingkat permintaan mie instan di pasar luar negeri juga semakin meningkat karena adanya keterbatasan waktu akibat dari pekerjaan yang semakin sibuk. Indomie menjadi salah satu produk favorit di luar negeri, terutama di beberapa negara Afrika yang menjadikan Indomie sebagai makanan pokok, dan juga di Australia seperti yang dijelaskan pada beberapa poin sebelumnya, yang juga memiliki permintaan stok Indomie yang sangat tinggi. Bargaining power of suppliers. Dalam proses produksinya, hampir seluruh bahan dimiliki oleh PT Indofood, terkecuali produk gandum dan garam yang mana PT Indofood masih melakukan impor terhadap kedua produk tersebut. Grup PT Indofood merupakan perusahaan Total Food Solution dengan kegiatan usaha yang mencakup seluruh tahapan proses produksi makanan, mulai dari produksi bahan baku, pengolahan, hingga pada jadinya produk akhir yang tersedia di pasar. Jika dilihat dari daya tawar pemasok, PT Indofood selalu memperhatikan aspek kualitas dan kuantitas produknya. Hal ini pun dinyatakan dari bahan yang digunakan merupakan bahan-bahan berkualitas pilihan, seperti tepung terigu yang digunakan adalah kualitas terbaik dari Bogasari Flour Mills. Rivalry among existing competitors. Indofood tentu memiliki banyak pesaing di industri pangkalan. Banyak produk yang memiliki kemiripan dengan produk pesaing. Hal ini membuat Indofood harus lebih berinovasi lagi agar dapat memiliki keunggulan lebih dan agar lebih tetap diminati oleh konsumen. PT Indofood beroperasi di banyak negara sehingga harus membuat beberapa kebijakan yang harus menyesuaikan dengan keadaan masing-masing negara yang dituju. Selama 2 dekade terakhir, PT Indofood telah diuntungkan oleh kebijakan perpajakan yang lebih rendah di seluruh belahan bumi barat. Hal ini telah memberikan keuntungan yang tinggi dan meningkatkan pengeluaran yang digunakan untuk penelitian dan pengembangan. Pada tahun 1998, walaupun Indonesia mengalami krisis, tetapi Indofood berani untuk melebarkan pemasaran hingga ke beberapa negara lain. Dalam membangun sebuah industri, tentunya sangat memerlukan banyak pekerja. Dengan hadirnya PT Indofood ini, bisa menyerap banyak masyarakat yang menjadi tenaga kerja. Dengan adanya tenaga kerja yang diserap ini, perusahaan bisa mendapatkan keuntungan yang bermanfaat untuk memperluas sayap perusahaan, sehingga dengan melebarnya sayap perusahaan, PT Indofood bisa semakin banyak lagi menyerap tenaga kerja, yang secara langsung bisa mengurangi angka pengangguran di Indonesia yang tergolong tinggi, dan juga mampu untuk meningkatkan daya beli dari masyarakat. Di sosial, di mana Indomie meluncurkan varian rasa yang sesuai dengan cita rasa masyarakat Asia. Pecinta mie instan, Indonesia semakin dimanjakan dengan pilihan rasa baru, di mana pertengahan November 2013 ini PT Indofoods, CPB Sukses Makmur Tbk meluncurkan 3 varian baru Indomie bercita rasa kuliner Asia. Jadi dari tahun 2013, PT Indofoods sudah mengeluarkan cita rasa Indomie yang sesuai dengan lidah orang Asia. Sehingga komunitas utama PT Indofood ini yang menjadi unggulan kuliner orang Asia. Legal. Produk Indofood seperti Indomie harus memenuhi standar internasional yang ditetapkan oleh Codex Alimentarius Commission. Badan ini adalah yang mengatur ketentuan keamanan makanan seperti penyesuaian kadar dan komposisi bumbu. Selain itu, produk Indonesia juga harus melalui uji BPOM. Aspek environmental. PT Indofood melakukan pengelolaan plastik melalui program Green Warmindo yang bergerak dalam kepedulian plastik. Pemilahan sampah plastik di Warmindo nantinya akan didaur ulang oleh PT Indofood. Proses pengembangan daripada PT Indofood didirikan dengan 3 tahap, yaitu linkage, leverage, dan learning. Untuk linkage sendiri, proses linkage dapat berjalan apabila 3 poin yang menjadi basis strategi telah terpenuhi, yaitu dukungan dan akses terhadap pemerintah, konektivitas dengan lembaga terkait, dan hubungan dengan klaster industri. Kedua, leverage. Penelitian ini lebih fokus menggunakan pendekatan perspektif eselon atas dan mendapatkan bahwa produk unggulan didapat dari keberadaan top team management. Lalu kepada tahap ketiga yaitu learning. Proses learning diketahui dengan adanya transfer pengetahuan atau transfer knowledge dari benchmark perusahaan lain yang telah memproduksi
produk yang serupa atau kesalahan-kesalahan di masa lalu. Sehingga pada proses ini PT Indofood ingin terus berkembang dengan belajar dari kesalahan masa lalu atau kesalahan perusahaan-perusahaan lain, sehingga dia dapat mengoptimalkan proses pengembangan bisnisnya ke depannya.